Hai, pada video kali ini aku nggak ngebahas tentang travel atau apa, tapi aku mau ngebahas gimana caranya kalian supaya bisa datang ke Eropa atau ke Jerman berkarir di sini dari nol tanpa harus ngeluarin uang banyak atau tanpa harus ngebawa uang banyak ke Jerman. Jadi ada banyak banget beberapa cara, tapi yang paling penting di sini aku cuma mau bilang adalah kalian harus bisa bahasa Jerman. Jadi apapun itu rencana kalian, kalau kalian mau datang ke sini, mulailah untuk belajar bahasa Jerman. Jadi ada banyak banget program supaya kalian bisa datang ke sini. Itu salah satunya adalah dengan cara pakai jalan au pair. Jadi sepertinya kalian udah tahu program au pair. Jadi au pair ini adalah suatu program pertukaran budaya di mana lu dari Indonesia datang ke Jerman dan tinggal di suatu keluarga Jerman. Nah, jadi itu sebenarnya simple. Syarat utama untuk bisa ngelakuin program au pair ini adalah lo wajib untuk punya sertifikat bahasa Jerman. Jadi kalau di Indonesia itu satu-satunya institusi atau organisasi yang diakui untuk bahasa Jerman itu kayaknya Goethe-Institut ya. Jadi kalian harus punya minimal sertifikat bahasa Jerman yaitu A1 supaya kalian bisa ikut program ini. Nah, apa aja sih tugas kalian ketika kalian au pair atau menjadi au pair di Jerman? Jadi kalian bakal tinggal di suatu keluarga Jerman dan tugas kalian tuh yaitu menjaga anak si keluarga Jerman ini, atau ngebantuin mereka jagain anak mereka pada saat mereka kerja atau nggak ada di rumah. Apa aja yang kamu dapatin ketika mau au pair, yaitu pertama kamu dapat uang saku. Nah, uang saku itu waktu itu aku dapatnya sekitar 280 euro per bulan plus 50 euro untuk uang kursus. Dan semuanya itu kalau di total tuh sekitar 330 euro. Itu uang saku kamu bersih, terima, siap di tangan kamu untuk jalan-jalan dan sebagainya. Dan hal-hal lainnya yang kamu dapat itu yaitu kamu tinggal bersama mereka di rumah mereka, yaitu gratis, kamu nggak harus bayar. Kamu dapat internet, kamu dapat internet gratis juga ya, wifi. Terus kamu bisa makan gratis juga di sana. Itu dia. Kemudian ada lagi yang namanya Freiwillige Sozial ya, atau FSJ orang Jerman bilang. Dan program ini itu adalah program kayak praktek gitu. Jadi kamu datang ke Jerman terus kamu praktek kayak di suatu perusahaan, kayak di rumah sakit atau di panti jompo atau di panti-panti atau di institusi organisasi untuk orang-orang cacat contohnya. Nah, ketika kamu melakukan FSJ ini, kamu bisa dapat uang jajan atau uang saku sekitar 400 sampai 600 euroan per bulan kalau nggak salah ya. Masalah utama untuk ikut FSJ ini adalah kalian harus mampu berbaca bahasa Jerman minimal B1. Dan kendala lainnya adalah ketika lo mau ikut program FSJ ini, uang lo yang lo terima sekitar uang 600 euro itu harus mengcover semua biaya hidup lo, mulai dari uang apartemen lo, uang tempat tinggal lo, uang makan, transport dan sebagainya. Dan itu enggak cukup karena biaya hidup di Jerman itu mahal. Jalan yang lain adalah lo harus bisa nemuin suatu perusahaan yang memfasilitas lo untuk kayak lo tinggal di mereka atau kasih lo tempat tinggal, dan setidaknya lo bisa makan di tempat kerja kayak 1 atau 2 kali untuk menghemat atau memangkas biaya hidup lo ketika lo ada di Jerman. Kemudian ada lagi yang lain, itu namanya Bundesfreiwillige Dienst, kalau nggak salah namanya BFD singkatannya. Dan itu kayak FSJ juga, mirip-mirip, tapi kayaknya BFD itu lebih umum deh. Dan itu kayak nggak ada banyak batas umur, dan kebanyakan untuk ikut BFD ini dicari orang-orang yang lebih berpengalaman. Kayak lo, kalau misalnya lo bisa, kalau lo bisa kayak membuktikan kalau lo berpengalaman di bidang tertentu, contohnya kayak di bidang keperawatan atau apapun itu, lo kemungkinan besar akan diterima untuk mengikuti program ini. Jadi dia kayak beda-beda tipis aja kayak FSJ, tapi kayak jangkauannya lebih luas gitu. Tapi pada dasarnya mereka sama, kebanyakan lo dapat uang jajan yang lebih banyak. Dan permasalahan utamanya itu yaitu tadi, lo harus punya sertifikat bahasa Jerman minimal B1 bahkan B2. Dan ada baiknya kalau lo dapat apartemen, kalau lo dapat tempat tinggal langsung dari perusahaannya. Dan gaji yang dikasih atau uang jajan yang dikasih sama BFD ini
beda-beda tipis sama FSU, tapi agak lebih tinggi, yaitu sekitar 600 sampai 900 euro per bulan, dan itu beda-beda sama perusahaannya dimana tempat lo dipraktekkan. Kemudian berikutnya ada yang namanya Ausbildung. Jadi ada dua jenis Ausbildung di Jerman, tapi kita nggak usah bahas panjang-panjang. Aku mau ngebahas sekarang di sini Ausbildung yang lo bisa ikutin. Jadi Ausbildung itu ada banyak banget listnya. Ada berbagai macam Ausbildung. Ada Ausbildung keperawatan, ada Ausbildung perhotelan, restoran, cookie, dan sebagainya. Dan lo bisa ikut salah satu dari Ausbildung ini, dimana lo datang ke sini dan lo sekolah selama 3 tahun dan lo praktek, dan lo nggak harus bayar sekolah ini, malah lo akan digaji per bulannya, dan gajinya itu lumayan tergantung di bidang apa lo kerja. Jadi contohnya kalau lo ngambil contohnya Ausbildung yang gajinya lumayan, kayak contohnya di bidang kesehatan, keperawatan, atau pedagogik itu tenaga pengajar, itu biaya hidupnya cukup sih, walaupun lo harus kayak memenuhi seluruh kehidupan lo sendiri. Tapi kalau misalnya uang sakunya lumayan dikit ya dari Ausbildung tempat lo belajar itu, kayaknya bakalan susah untuk memenuhi kebutuhan hidup lo. Jadi lo butuh kayak yang namanya dukungan dari pihak ketiga. Itu dia tadi jenis-jenis program-program yang paling umum yang lo bisa ngelakuin untuk lo bisa datang ke Jerman. Ada banyak banget hal-hal lainnya, dan aku juga ada bahas juga gimana ada keuntungan dan kerugiannya atau minus plusnya mengikuti setiap program. Aku udah buat video terpisahnya, kalian bisa cek dan lihat lagi. Dan kalau kalian ada pertanyaan, tinggal tulis di kolom komentar, atau kalian bisa follow juga di IG aku, kalian bisa DM aku, dan aku kalau ada waktu aku akan berusaha untuk jawab. So, sampai jumpa berikutnya.